Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita ketemu lagi di awal pekan ini, hari Senin tanggal 29 Juli 2024. Ini berarti awal pekan tapi akhir bulan gitu ya. Dan seperti biasa kami ajak Anda untuk berbincang tentang berita di balik berita gitu ya, dalam program Off the Record. Terus alhamdulillah masih bersama kami, saya Hersubun Arif. Dan saya Gibeta, senang sekali menjumpai Anda kembali di awal pekan. Dan sepertinya Mas Ersu dari tadi agak senyum-senyum gitu ya, Iya happy. ya. Ini pasti ada hubungannya juga dengan kita melihat kondisi di IKN ya Mas Ersu. Iya Karena iya, rupanya di sana saya happy. Ya, happy. saya senang lihat Pak Jokowi di sana, terus mulai ngantor di sana, terus bersama dengan para selebriti gitu ya, naik sepeda motor di jalan tol dan sebagainya. Dan yang lebih membuat saya senyum-senyum itu kan komentar-komentar para netizennya gitu loh Mbak. Itu yang membuat kita senyum-senyum. Tapi wajah saya dalam sekejap bisa berubah menjadi sedih gitu ketika membaca berita yang lain bahwa ketika Pak Jokowi itu pamer bahwa air sudah masuk, listrik sudah masuk, fasilitas di ibu kota ini dan enak katanya dia bermalam di ibu kota. Di saat ada berita yang saya baca ini di Tribun yang menyebutkan bahwa warga di sekitar IKN itu kesulitan untuk mendapatkan air bersih dan mereka harus untuk mendapatkan air bersih apalagi di musim hujan seperti sekarang ini mereka harus beli per galon dan itu harganya sangat mahal. Ini kan sebuah kontras yang luar biasa. Di satu sisi Pak Jokowi bersama para selebritas ini senyum-senyum, happy, puja-puji tentang IKN, tapi nggak seperti kalau istilahnya dulu kalau orang yang seneng ini pasti ketawa ini anak-anak sekarang kalau saya baca misalnya yang Kopingho begitu misalnya yang komik Kopingho zaman dulu ini kan anak sekarang mungkin nggak kenal. Itu istilahnya hanya sepelemparan batu saja. Istilahnya begitu kan kalau dia menggambarkan jarak yang sangat dekat itu hanya sepelemparan batu dari IKN itu ternyata banyak warga Republik Indonesia, warga negara Republik Indonesia, rakyatnya Pak Jokowi yang kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Ini saya nggak bisa membayangkan betapa ini betul-betul apa ya, betul-betul sebuah kontras yang luar biasa hitam dan putih lah. Seperti itu Mbak Agi. Nah itu saya kira mungkin itu yang akan jadi topik yang kita bacakan dan tapi kalau soal lulusan nanti baca soal apa netizennya ini bagiannya Mbak Agi loh ya. Ya. Iya, iya. Iya, Mas Ersu, itu memang banyak menjadi sorotan ya, dan sebetulnya itu bukan sesuatu hal baru. Justru itu yang disorot dari sejak pada tahun 2022 ketika IKN itu mulai dibangun, itu orang mempertanyakan apakah orang-orang di sekitar IKN ini akan tersentuh di Hmm. wilayah Sepaku, Semoy yang sekarang dijadikan bendungan itu kan adalah wilayah sungai Sepaku begitu yang menjadi mata air mereka begitu Mas Bahan Ersu. baku ya, Sehingga bahan baku untuk dialir ke IKN ya. Ya. Hmm. Yang sekarang itu dibuat, bendungan dan kemudian dialirkan ke IKN, mungkin dimurnikan semacam itu ya. Nah, itu juga selain menjadi, dikonsumsi, juga dialirkan juga ke perkebunan mereka dan juga sawah mereka, seperti itu Mas Hersu. Hmm. Sehingga sekarang ini seperti kayak rebutan gitu ya, rebutan, air. Dan selain itu kalau mereka untuk konsumsi, itu yang selalu dipertanyakan, kenapa mereka sudah bertahun-tahun mereka belum teraliri oleh perusahaan daerah air minum atau Ya. PDAM gitu. Padahal di daerah Kalimantan Timur itu ada PDAM. Nah, kenapa itu yang lebih mereka yang sudah menanti-nanti begitu puluhan tahun tidak diusahakan dan tidak tersentuh dengan biaya yang triliunan itu yang dialirkan ke IKN begitu digerojokkan ke sana, sementara IKN tumbuh dengan pesat dan warga Ya. sekitar itu Ya. hanya melihat dari jauh gitu. Ya, Pak Jokowi dan Pak Basuki kan pamer bahwa itu drinkable, itu airnya bisa langsung diminum ya. Sementara ini ketika musim hujan ini ya sumber air mereka keruh sekali dan itu mereka harus beli air per galon dan ya harganya saya kira tidak murah untuk mereka ya karena sampai ada yang semakin dekat dengan IKN malah semakin mahal karena itu jauh dari sumber mata air yang dibeli itu jadi dari sekitar sampai 80.000 sampai 100.000 gitu katanya nggak salah. Nah nanti kita akan bahas soal Pak Jokowi yang sudah berapa 2 malam ya menginap di IKN ini Mbak Agi ya. Ya, mau 2 malam Mau ya, dua dan malam. katanya katanya malam pertama itu kurang begitu nyenyak begitu Mas Irsu, mungkin Hmm. karena tempatnya masih baru kata dia Hmm. begitu ya, Ya nanti ya. kita bahas. Oke, terus di luar itu apa yang akan kita bahas lagi Mbak Agi soal IKN ini? Selain selain IKN ini sebenarnya nuansa IKN aja sudah Oh ya, sudah, ya Mas Hersu ya, karena bagus ya. banyak sekali
Udah. Ini apa yang suara dari netizen, baik itu suara Yes. pengamat netizen apa dan sebagainya, dan juga mungkin ada juga yang cukup viral Mas Esu sampai sekarang, yaitu cukup ramai ya, dan ini menggelitik di media sosial. Mungkin kita sedikit saja ceritakan. Itu soal Gibran yang masih terus bagi-bagi makan siang gratis gitu Hmm. berupa uji coba gitu ya. Kan karena pekan lalu dia melakukan uji coba itu di Solo, tepatnya di daerah Jebres begitu. Dan kemudian ini yang menggelitik dan menjadi sorotan adalah karena piring atau wadah yang digunakan itu terbuat dari plastik, Mas Hersu. Sehingga kemudian Hmm. mempertanyakan, loh komitmennya seperti apa? Dan kemudian diunggah lagi Mas Hersu bagaimana dia dulu meledek Caimin begitu ya, yang dibilang Hmm. Caimin ngomong-ngomong soal lingkungan, katanya pro lingkungan, tapi kok itu botolnya terbuat dari plastik begitu. Nggak seperti saya dan juga Pak Prabowo dan juga Pak Mahfud dan Pak Ganjar yang semuanya mereka memakai tumbler begitu kan, membawa tumbler. Lingkungan hidup, tapi itu kok pakai botol-botol plastik itu. Padahal saya, Pak Ganjar, Prof. Mahfud pakai botol kaca. Itu gimana itu komitmennya? Botol plastik semua itu. Apakah ini suatu pembalasan? Dulu pas debat Pilpres kemarin, Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka ini sempat ngotot dalam debat yang mempermasalahkan soal kemasan plastik. Karena dalam debat tersebut, Gibran ini berkomitmen untuk menjaga lingkungan dari sampah plastik. Yang mana ia mempertanyakan saat itu ke Caimin yang menggunakan botol plastik minuman dengan membandingkan dirinya dan Ganjar yang menggunakan botol kaca untuk minum. Namun kini hal itu seolah menjadi bumerang bagi Gibran yang bak senjata makan tuan loh. Di mana dalam uji coba makan siang gratis yang dilakukannya beberapa hari yang kemarin, diketahui kalau ia menggunakan kemasan makanan yang menggunakan plastik. Alih-alih menjadi alasan, hal itu pun kini ramai dibahas di media sosial, Wak. Melihat komitmen Wapres terpilih ini, meskipun yang dilakukannya itu hanya sebatas uji coba, di mana banyak yang menilai belum juga dilantik secara resmi, namun banyak hal yang tak sesuai dengan komitmen dirinya yang saat debat Pilpres kemarin begitu gagahnya, hingga menyindir paslon lain dalam penggunaan kemasan plastik. Namun kini dirinya lah yang kebablasan atas omongan yang pernah ia ucapkan sendiri. Padahal setelah itu kita ketahui bahwa yang ada di meja Caimin itu adalah botol yang diberikan oleh panitia ditaruh di situ. Sementara Caimin sendiri dan juga Pak Anies ketika itu membawa tumbler mereka dan memang ada di mejanya itu ada tumbler. Itu menjadi rame lagi bagaimana seseorang menelan ludahnya sendiri dan ini wakil presiden ya ketika itu mengatakan itu dan kemudian ternyata pada uji coba malah memakai plastik. Memang Gibran berkelit, ini rame dipertanyakan juga oleh media nasional begitu Mas Hersu dan juga para aktivis lingkungan begitu karena kan yang diberi kemakan ini ratusan dan apalagi akan terus berkelanjutan sampai dengan bulan Oktober. Nah dia menjawabnya adalah ya ini menerima masukan, bersedia menerima masukan bahwa ini masih uji coba dan kenapa dikasih plastik supaya kalau tidak habis bisa dibawa pulang. Dia mengatakan demikian. Ada satu lagi yang menarik ini banyak. Ya, Pak, lebih parah lagi dong berarti. Oke, silakan. Ya. Iya ya, dan ada satu lagi ini yang menarik juga dan banyak disorot juga yaitu mulainya relawan Gibran yang kemarin itu baru saja melakukan semacam apa ya pertemuan nasional lah begitu ya rapat kerja nasional semacam itu di Jakarta dari 34 provinsi ini padahal relawan ini masih baru loh Gibran Center ini tapi sudah hebat ya bisa dari seluruh provinsi datang ke Jakarta melakukan rakernas seperti itu dan kemudian mereka meminta supaya dilibatkan dalam proyek makan siang gratis ini dari Gibran Center dan supaya bahwa mereka menjadi pendamping untuk memastikan bahwa makanan itu sampai ke target yang dituju. Nah, padahal biayanya dari mana itu? Nah, itu tadi. Ya tentunya masuk ke dalam skema makan siang gratis itu para pendamping ini. Padahal selama ini kan kalau kita mendengar apa yang dikatakan itu berusaha supaya seefisien mungkin. Jadi makanya dilibatkan orang-orang atau misalnya Gibran mengatakan wilayah 3T terluar, terpencil begitu kan, tertinggal. Itu yang diutamakan lebih dulu daripada yang di kota. Nah, apakah mereka memiliki pengalaman itu? Bukankah itu kalau itu malah justru TNI apa dan sebagainya yang memiliki pengalaman seperti itu, LSM yang bekerja di wilayah sana. Tapi ini sudah mulai proyek lah Mas Hersu. Ini proyek besar begitu. Ini satu jelas ini polanya persis seperti sama Pak Jokowi karena projo kan sampai 2 periode juga masih terus langsung dan katanya mau jadi partai dan mungkin kalau jadi partai ya pasti bukan ngawal Pak Jokowi tapi ngawal Gibran kan begitu ya.
Mbak Agi. Terus soal ini, relawannya juga begitu. Nah, ini saya kira banyak banyak soal yang menarik. Tapi, mari kita, mulai bahas ya, yang tadi saya kira mungkin fokus kita kepada IKN. Tapi sebelum ngomongin IKN itu, saya ingin mengingatkan pada teman-teman, saya kira ini sebenarnya juga sudah sering diingatkan soal pinjol, Mbak Agi. Ini kebetulan karena ada teman kita sendiri ya, kru kita sendiri gitu yang terkena, dia tiba-tiba mendapat, transferan dari, pinjol yang dia tidak pernah mengajukan pinjol itu, dan rupanya dia cuma menyatakan bahwa ini berarti kebocoran data itu betul-betul terjadi kan. Artinya dengan mengajukan pinjol itu Iya. KTP-nya, nomor rekeningnya dan sebagainya itu, bocor dan digunakan untuk mendapatkan uang, dari pinjol. Jadi kalau Anda, ini penting untuk diingatkan, saya kira mungkin sudah sering diingatkan tapi Anda lupa, kalau Anda tiba-tiba mendapat, transferan dari, nomor rekening yang Anda nggak kenal dan Anda sebenarnya nggak ada urusan itu, jangan senang-senang dulu dan langsung menggunakan dananya itu, karena itu ada kemungkinan itu dari pinjol, begitu. Nah, pertanyaannya, Ya. apa yang harus dilakukan? Itu kan orang bingung kan, karena biasanya nanti ini berkaitan itu 2 modusnya, satu pinjolnya dan kedua penipuannya, itu kan yang Mbak Agi. Jadi ini Ya. ada rupanya ada sindikat yang menggunakan, identitas kita untuk mengajukan pinjol. Nanti begitu pinjolnya sudah masuk, dia akan menelpon kita minta agar, alasannya itu salah transfer gitu ya. Jadi tolong dikirim ditransfer balik ke mereka gitu ya, ke nomor yang mereka tentukan. Dan setelah itu kan berarti duitnya itu udah diterima oleh mereka, Anda yang terkena, yang harus membayar, membayar angsuran pinjol itu, yang nanti akan diteror oleh debt collector Anda. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, ini penting juga, rupanya OJK sudah pernah memberikan panduan juga Mbak Agi soal ini ya, soal, kalau ada peristiwa semacam itu, katanya ini saya bacakan. Jadi ini ada dari Frederica ini ya, dari salah satu kepala eksekutif pengawas, perilaku usaha dan keuangan, dan edukasi untuk perlindungan konsumen OJK, itu Frederica Widyasari. Dia, ini pernah dia menyampaikan itu, beberapa bulan yang lalu ya, kalau terjadi semacam itu kata dia ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama itu katanya jangan menggunakan dana yang tiba-tiba masuk ke rekening. Kan biasanya orang banyak begitu terima dana gitu langsung, wah asik Senang. dapat rezeki nomplok gitu ya Mbak Agi ya. Kemudian langkah yang kedua, kumpulkan bukti salah transfer tersebut seperti screenshot atau tangkapan layar dan, dari HP, pesan WhatsApp dan lainnya. Kemudian yang ketiga, minta surat tanda terima laporan dari kepolisian ya. Ini penting tahapan itu. Nah, berikutnya laporkan kepada pihak bank dan ajukan penahanan dana. Ini Mbak, ini penahanan dana ya, bukan blokir rekening ya, itu kan. Kelima, kemudian jangan khawatir jika dihubungi oleh atau diteror oleh debt collector. Nah, ini yang kadang-kadang kita nggak tahan ya Mbak Agi ya, diteror. Sekarang bukan hanya teror, bahkan kadang-kadang sampai mereka datang ke rumah, itu nongkrong di depan rumah kita, itu yang saya kira ini kan. Dan kemudian bahwa, cukup katanya kalau ada debt collector, cukup menginformasikan bahwa Anda tidak menggunakan dana dan tidak pernah mengajukan pinjaman, kata Frederica. Nggak mudah ini, tapi itu yang langkah-langkah yang dilakukan. Karena pinjol ini kan sering kalau anak-anak sekarang nyebutnya nggak ngotak gitu, mau ditanya dia ajak ngomong apapun dia nggak peduli, tugas dia gua pokoknya nagih, lu udah utang, padahal bukan kita yang utang gitu. Jadi yang paling penting, begitu Anda dapat uang transferan yang tidak jelas, Anda jangan langsung gunakan. Dan yang kedua, ketika ada orang menelpon untuk meminta agar uang itu dikembalikan dengan alasan salah transfer, jangan Anda kirimkan. Itu. Ini penting, saya kira kita ulang lagi, dan saya kira penting juga di-share untuk ke teman-teman lain untuk mengingatkan kembali, karena makin marak itu modus, pinjol, dan ada pinjolnya dengan bahkan ada embel-embelnya bank syariah begitu ya, seolah-olah. Iya Mbak ya, ada yang seperti itu kan? Ya. Iya betul, ada bank digital begitu, namanya pakai bank syariah, tapi dia mengoperasikan pinjol begitu. Bahkan pinjolnya nggak hanya satu, banyak, bisa sampai 5, bisa sampai 8 seperti itu. Dan itu diiklankan ya, diiklankan. Misalnya kita punya media sosial, itu akan datang terus-menerus. Kita membuka YouTube, itu ada iklannya. Ketika kita membuka Instagram apa dan sebagainya, begitu. Itu mereka sangat masif lah operasinya, begitu Mas Hersu. Ya, oke. Sekarang kita pindah ke IKN, Mbak Agi.
Iya ya, jadi IKN ini menarik sekali Mas Hersu. Kedatangan Pak Jokowi kemarin ke IKN bersama para influencer gitu. Influencernya influencer yang iya itu lagi begitu ya, seperti Raffi Ahmad dan juga Nagita dan kemudian para sahabatnya begitu. Saya sampai ada yang menelpon saya Mas Hersu, Bu Agi itu betul, dia menyebutkan nama begitu ya. Itu betul, itu ikut gitu. Saya pikir dia tidak ikut yang itu begitu kan. Maksudnya tidak ikut bersama Raffi, bersama dengan siapa Gading Martin apa dan sebagainya, Atta Halilintar begitu. Terus saya bilang, ya mungkin kalau pertemanan gitu ya, namanya pertemanan yang dekat gitu, akhirnya ya tidak bisa menghindar juga ketika diajak. Atau memang betul emang sebetulnya ya dia termasuk di dalam influencer yang mau apa namanya sebagai influencernya Pak Jokowi lah begitu. Walaupun kemudian harus menghadapi banyak sekali Mas Hersu apa ya kemarahan, caci maki apa di media sosial gitu. Karena memang apa ya, kalau kita melihat ini semuanya menduga bahwa ini memakai uang negara lah begitu ya. Walaupun mungkin nanti saya tidak Pastilah, ya pastilah Mbak, masa pakai uangnya Pak Jokowi, nggak mungkin lah gitu iya, ya. walaupun nantinya para influencer biasanya saya tidak dibayar begitu kan Mas Hersu. Loh, dibayarnya itu dalam bentuk yang lain, bisa jadi begitu dalam bentuk gratifikasi begitu ya, bisa jadi dalam bentuk kemudahan berusaha dan kemudian juga mendapatkan apa ya, efek begitu dari karena dia mengikuti Pak Jokowi dan sebagainya. Jadi ini memang banyak sekali nuansanya di situ begitu. Tidak serta-merta Pak Jokowi harus memberikan uang. Memberikan uang dalam bentuk begini misalnya, kalau saya melihat mereka naik sepeda motor saja Mas Hersu itu yang namanya di tol begitu ya, itu kan sepeda motor yang disiapkan saja untuk dibawa, entah mungkin sudah disiapkan dari Balikpapan, Samarinda, ataukah dibawa dari Jakarta begitu, itu kan memerlukan persiapan yang sangat detail begitu, bagaimana masing-masing sepeda motor yang ini nanti dikendarai Raffi, yang ini dikendarai Ferry Maryadi, yang ini dikendarai Atta dan istrinya misalnya seperti itu sudah memerlukan sekian tim begitu kan, memerlukan tim yang cukup besar begitu untuk mempersiapkan itu semua begitu, dan dananya dari mana untuk membiayai tim tersebut untuk menggaji mereka? Ya berasal dari gajinya kita yang menggaji, berasal dari uang rakyat, berasal dari APBN begitu, berasal dari pajak. Itu yang banyak sekali gelisah nih, kita lihat nih di suara netizen Mas Hersu, itu yang sebagian besar mereka berfoya-foya sementara kami ini sedang menderita. Di mana-mana Mas Hersu banyak sekali yang mengungkap sebetulnya seperti kata Mas Hersu tadi, bahwa media itu sekarang mulai memperlihatkan keadaan wajah yang sesungguhnya dari Indonesia, wajah yang sesungguhnya dari ekonomi kita. Mereka memperlihatkan bagaimana harga-harga naik di mana-mana, Ya. PHK di mana-mana dan sebagainya. Tapi di sana terjadi apa hura-hura gitu, terjadi apa pemborosan kalau kita melihat, dan orang menanyakan apa sih ini kompetensinya influencer? Kenapa tidak diajak orang-orang yang misalnya bisa memberikan masukan positif, misalnya para arsitek, misalnya pemerhati lingkungan, kemudian berdiskusi di situ dan sebagainya. Dan kemudian yang dipamerkan adalah misalnya beragam menu yang disajikan antara lain nasi goreng, kambing guling, bakso, mie ayam, mie godok, sushi, hingga burger. Terus kemudian ini ada yang bilang, saya sudah makan 3 porsi enak banget. Ini kata Willy Salim. Ada lagi artis Irwansyah dan Saskia Sungkar, nih suami istri mengatakan, Masya Allah, Alhamdulillah makanannya enak banget. Terus suasananya juga teduh, sejuk. Semuanya dikit-dikit icip-icip menjadi bukit. Nasi goreng udah, kambing guling udah, bakso, mie ayam, mie godok juga, susinya juga, burger juga. Itu kata Irwansyah dan Saskia Sungkar. Sementara orang lain mungkin tidak, pada saat yang sama banyak orang lain tidak menikmati makan malam. Mereka tertidur dengan perut lapar. Kan seperti Kita itu. tonton videonya sebentar ya Mbak Agi ya, video mereka nih ya. Kebetulan ini videonya resmi ini dari Sekretariat Presiden. Jujur aja di luar ekspektasi aku. Soalnya tadinya kirain kayak ya gitu-gitu aja gitu, kota gitu-gitu aja. Pas lihat ke sini ternyata IKN itu bisa jadi sesuatu yang mungkin 10-20 tahun lagi kita banggakan gitu. Kayak Indonesia punya IKN nih, keren banget gitu kan. Ya, prospek kedepannya udah kelihatan. Masa ya, depannya bagus. Iya. Betul Mbak Agi, ini kelihatannya kan ini pameran seolah-olah bahwa IKN itu surga lah buat mereka begitu ya. Tadi kan Anda menyinggung soal sepeda motornya dipersiapkan itu pasti, tapi tiket mereka di sana, ya kan, kemudian tiket perjalanan mereka dan sebagainya
kemudian mereka tinggal fasilitas di IKN dan sebagainya, itu kan semua fasilitas yang dibayar oleh rakyat. Dan memang kalau tadi kita pernyataan-pernyataan itu seperti di surga gitulah ya. Dan betul itu tontonan makanan tuh nggak pantas disampaikan dalam situasi sekarang ini ketika orang masih sedang menunggu makan siang gratis gitu. Terus kemudian mereka bisa dengan Pak Jokowi makan-makan seperti itu. Dan memang kan kalau influencer ini ketika dia bicara ke publik itu ya nggak ada sikap kritis itu sama sekali tidak ada. Yang ada ya puja-puji dan mimpi indah. Nah, yang bahayanya Mbak, mereka ini kan dikonsumsi, sorry to say kita mesti mengatakan itu kelas bawah ya, kelas rakyat, bukan orang-orang kritis, bukan netizen yang kritis ini. Dan ini kan juga bisa menjadi informasi yang menyesatkan kan sesungguhnya ya. Hoax sesungguhnya itu ya ini sebenarnya begitu, yang diproduksi oleh negara melalui para influencer kan gitu. Betul sekali Mas Hersu. Jadi ini kenapa harus membawa influencer begitu? Kenapa tidak membawa orang yang kompeten gitu? Ada juga yang mengatakan yang saya terus kemudian oh ya ada orang pandangan seperti ini. Ada yang mengatakan seperti ini. Kenapa yang dibawa bukan para veteran, para pejuang yang memerdekakan negeri ini? Ajak mereka untuk melihat ini hasil dari perjuangan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian gitu. Apa yang kalian perjuangkan? Inilah hasilnya. Kalau memang itu niat Pak Jokowi adalah untuk membalas budi kepada para pejuang kemerdekaan, kepada para founding fathers, kepada orang yang sudah bertahun-tahun mengharapkan kemerdekaan Indonesia begitu, sesuatu yang ini kan seperti Pak Jokowi hanya pamer saja begitu Mas Hersu. Bahkan dikatakan Pak Jokowi itu hura-hura begitu, sana foya-foya begitu. Foya-foya hura-hura dalam bentuk apa? Ya kalau bagi Pak Jokowi mungkin itu tidak menganggap seperti itu. Tapi rakyat kebanyakan, Faisal Basri mengatakan bahwa 2/3 dari rakyat Indonesia itu setiap harinya maksimal mengeluarkan uang untuk konsumsi, untuk kegiatan mereka, untuk transportasi dan sebagainya maksimal 30.000. 2/3 dari rakyat Indonesia itu sekarang sudah pada keadaan seperti itu. Satu orang itu maksimal 30.000. Bayangkan itu untuk segala macam. Kalau mereka sakit beli obat ya termasuk 30.000, transportasi termasuk 30.000, beli bensin termasuk, sekolah termasuk biaya sekolah, fotokopi apa dan sebagainya, dan termasuk makan 2 kali atau 3 kali itu termasuk seperti itu. Keadaan kita sudah seperti itu. Dan kemudian Pak Jokowi ini memboyong influencer untuk memanipulasi IKN yang seperti sesuai harapan. Kan banyak target yang tidak terpenuhi begitu Mas, sehingga itu menjadi sorotan. Tapi dengan datangnya influencer itu seperti ingin menghapus bahwa ini tidak sesuai dengan harapan semula yang tadinya katanya akan banyak investor membludak, membanjiri begitu, oversubscribe, tapi ternyata semuanya nihil. Ada juga ada artikel-artikel seperti ini, memboyong influencer ke IKN, tanda Jokowi khawatir. Iya, saya melihat itu. Ya, kita melihat itu. Kekhawatiran Pak Jokowi sangat besar sehingga membutuhkan influencer seperti ini begitu. Yang banyak pengikutnya, tapi yang menjadi pengikutnya adalah mereka-mereka yang tidak mengerti keadaan sesungguhnya dari negara ini. Mereka yang pendidikannya juga rendah, menengah ke bawah gitu ya. Artinya yang SMP ke bawah, SMA ke bawah begitu. Ini memang mereka yang mudah-mudah untuk dibohongi begitu. Dan 60% rakyat kita lulusnya maksimal SMP, selain juga lulus SD dan bahkan drop out dari SD. Itu kalau digabungkan semuanya jumlahnya sekitar 60% gitu. Ada juga yang Mas Hersu yang mengatakan bahwa ya Pak Jokowi ini hanya untuk menutupi gitu. Dan di era Pak Jokowi inilah influencer ini memang berperan besar. Kita masih ingat beberapa waktu yang lalu ya, ada BPIP itu rapat bersama dengan DPR dan kemudian mereka mengajukan tambahan begitu untuk pendanaan anggaran tahun 2025, di mana Pak Yudian Wahyudi itu kepala BPIP, itu badan pengarah ideologi Pancasila, itu mengatakan Mas Hersu, dari 100 miliar anggaran untuk BPIP, rencananya itu 45 miliar akan digunakan untuk influencer, dan itu terang-terangan. Bayangkan kurang apa yang ada di BPIP itu, ada profesor, doktor, orang-orang terkenal yang mereka memiliki jaringan lah. Jadi memang biaya tersebut Mas Hersu itu digunakan untuk biaya buzzer begitu. Dan jadi begitu tidak percaya dirinya pemerintah ini begitu ya. Mereka harus dengan membawa buzzer untuk supaya meloloskan begitu target mereka, tujuan mereka. Dan ini menarik Mas Hersu, suara netizen soal pemakaian influencer ini yang digunakan oleh Pak Jokowi kemarin. Kita lihat saja ya, ini beberapa kita tayangkan. Ini seperti misalnya
Nah kan kerjanya pencitraan doang, pakai uang negara lagi. Banyak sekali itu yang mempersoalkan soal uang negara ini. Mereka tidak apa ya, tidak rela, tidak ikhlas. Kalau uang negara ini seharusnya untuk bangun negara, tapi justru digunakan untuk dihambur-hamburkan seperti itu. Kemudian dia mengatakan, masyarakat kita tuh nggak percaya pemerintah, tapi percaya sama influencer. Itu kenapa pemerintah kudu ngumpulin banyak influencer, biar bisa ngibulin rakyatnya lagi. Kemudian mengatakan, kan emang SOP kerjaannya selalu dengan mengerahkan relawan, buzzer dan influencer buat agenda-agendanya, anggarannya tentu dari APBN hasil pajak rakyat. Biaya akomodasi influencer ke IKN dari uang pajak rakyat kan ya, cakep gitu. Tadi mengatakan, karena nggak pede dengan tampang dan otaknya untuk menyampaikan pesan, jadi menggunakan influencer. Biasalah produk jelek, jadi marketingnya yang harus kenceng. Ya, ini umumnya begitu ya. Sebuah produk yang under capacity, yang under qualified begitu, maka marketingnya harus kenceng, ngibulnya itu harus gede begitu. Jadi bahkan ini kalau saya lihat, misalnya ini yang menarik juga Adi Prayitno, salah seorang pengamat juga mencuit seperti ini. Ayo para artis tinggal di IKN duluan, bikin aktivitas kesenian di sana, bikin film, sinetron, pertunjukan dan lainnya. Sebagai influencer yang baik, mesti kasih contoh baik pula. Tinggal dan menetap di sana sampai 190 tahun. Siapa tahu banyak investor berdatangan. Ini mulai nakal Adi ini ya. Dan kemudian yang menanggapi ini menarik Mas Ersu. Ini cuma ngabisin menghamburkan pajak rakyat. Berapa banyak bayar artis, transport, fee artis atau buzzer. Mending dipakai untuk subsidi pendidikan biar murah dan gratis. Ini sedih ya. Prabowo sama Gibran aja udah tinggal di sana. Om gitu, nggak nguntungin siapa yang mau invest begitu. Itu artis kalau nggak dibayar juga ogah sambil tertawa begitu. Ya Artisnya nggak pastilah. dibayar, Ya iya. pastilah, normal lah. Karena mereka pekerjaan mereka memang seperti itu. Jadi kalau nggak dibayar, yang bukan artisnya saya kira yang salah, yang salah menggunakannya itu kan artis memang tugas para influencer ini kan ya jobnya dari situ ya, dari konten-konten dan kemudian dari endorsement. Ini kan bagian dari endorsement lah sebenarnya Mbak Agi kan gitu. Betul, betul, betul. Dan ini tidak hanya sekali ini aja Pak Jokowi. Kemarin ketika dia apa namanya membawa influencer gitu untuk menaiki LRT dan kemudian tidak Oh, lama artinya itu menjadi masalah begitu Mas Hersu. Banyak yang kemudian mogok begitu ya sehingga telat apa ketika itu apa dan ini influencer tidak ada suaranya mereka ya. mengatakan ini. Wus Begitu juga juga ya. dengan Wus. Iya, 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 iya. Hmm. begitu juga dengan Wus ketika Wus sekarang merugi bahkan apa Dirut dari Wijaya Karya itu mengeluh seperti itu akibat harus menomboki apa pengeluaran Wus utang Wus yang seharusnya setiap bulan keluar 226 miliar untuk membayar utang ternyata penghasilannya omsetnya hanya sekitar 92 miliar per bulan itu kan besar sekali yang harus ditomboki dan kemudian mereka rugi besar gitu itu kemana influencernya begitu padahal ketika itu mereka memuja-muja sembunyi mereka Mas Ersu ketika ada permasalahan seperti ini sehingga ada yang mengatakan seperti ini juga ini yang paham ya artisnya nggak dibayar pakai duit bang tapi dibayar dari engagement, exposure dan brandingan jalan-jalan sama presiden masalahnya adalah duit kita tuh yang digunakan dia buat bayarin mereka wah ini Pak Jokowi kalau membaca sendiri ya Pak Jokowi ini sangat banyak sekali begitu yang mempersoalkan soal Pak Jokowi bagaimana menggunakan uang rakyat itu untuk mengambur-amburkan dan kemudian untuk untuk pencitraan diri, memoles diri sendiri begitu. Ya, ya, ya. Nah, ini kan Pak Jokowi ini kan 2 malam ya, dua malam, berapa hari, 3 hari 2 malam Ya, dari sana ya Mbak Agi betul. ya. Ya, dan Pak Jokowi mengaku tidak nyenyak di malam pertama mungkin karena baru dan kemudian ini mulai ngantor. Nah, ini saya nggak tahu apakah para influencer itu diminapin di mana apa di rumah-rumah para menteri-menteri itu ya, gitu tinggalnya ya. Nanti kita coba kepoin. Saya soalnya bukan orang yang sering melihat media sosial. Saya nggak tahu seperti apa akun-akun media sosial mereka karena sementara ini kan pasti akan muncul konten-konten dari IKN yang bertebaran di akun-akun media sosialnya para influencer ini kan Mbak Agi ya. Nah, di tengah situasi itu, saya kira yang seperti sebut saya awal tadi, saya membaca sebuah berita di Tribun itu yang menyedihkan sekali karena ternyata kalau Pak Jokowi, Pak Basuki pamer luar biasanya kan seperti kalau kita melihat omongannya Pak Jokowi dan para influencer ini kan kayak seperti surga gitulah ya Mbak ini ya IKN ini. Tapi nggak jauh dari situ yang saya sebut tadi itu pelemparan batu dari IKN warga itu mana warga Sepaku ya Mbak ya itu kalau yang Betul. itu kan mereka kesulitan untuk mendapatkan air bersih apalagi sekarang musim hujan
Kan di IKN itu katanya bulan lalu saja selama sebulan itu 8 hari yang tidak hujan ya. Yang lain hujan itu Mhm. airnya dipastikan sangat keruh. Jadi mereka tidak Mhm. mungkin bisa menggunakan air yang ada di sumur-sumur mereka. Jadi mereka harus membeli dari air sumbernya dari air bor yang sangat dalam di Mhm. dalam tanah dan kemudian harganya juga sangat mahal. Saya cuma membayangkan itu seperti apa ya mereka itu kan seperti kayak mereka berada di luar tembok begitu yang hidupannya susah dan melihat melihat dari ke dalam tembok itu seperti dunia yang berbeda banget gitu. Tapi kan Mhm. kalau itu terjadi mungkin kita bayangkan adalah proyek-proyek perumahan swasta gitu ya, real estate gitu ya Mbak ya, seperti yang sekarang mungkin terjadi seperti Pantai Indah Kapuk dan sebagainya gitu ya. Dan itu memang proyek swasta sebenarnya walaupun namanya PSN. Tapi kalau Pak Jokowi ini membangun IKN kan katanya tujuannya itu untuk mensejahterakan warga di Indonesia Timur khususnya begitu ya, karena itu bagian dari pemerataan. Tetapi jangan ngomong soal pemerataan kalau warga yang ada di sekitar IKN saja ternyata hidupnya bukannya malah membaik, malah menderita karena Anda tadi sebut kan dia berebutan air yang tadinya sumber air itu bendungan Sepaku dan Semoy tadi itu biasanya digunakan oleh mereka untuk sehari-hari dan juga sawah, tiba-tiba sekarang harus berbagi dengan ibu kota dan keperluan ibu kota itu pasti besar sekali kan, Mbak Agi ya. Saya Betul. nggak tahu apakah Mhm. akhirnya sawah-sawah mereka nggak bisa dialiri gara-gara itu, saya belum tahu kabarnya seperti apa. Nah, tapi benar-benar ini sebuah ironi dari Pak Jokowi di akhir masa jabatannya kok masih seperti ini, Mbok. Sekali-kali bikin seneng rakyat Indonesia gitu loh Pak Jokowi, yuk kasih kabar baik lah, bukan kabar palsu. Kan kemarin Pak Jokowi ngomong lagi bahwa ini akan ada sudah ada 300 lagi MOU gitu ya untuk investasi di IKN. Kan ngomong gitu lagi Pak Jokowi. Dan dan kita udah bosen deh denger yang semacam ini karena semua zong semua gitu. Iya iya Mas Ersu. Jadi kalau kita melihat media-media begitu yang mereka mengkhususkan diri begitu menulis soal lingkungan begitu Mas Ersu ini sebenarnya sudah sering cuman mungkin orang apa namanya tidak seperti media nasional lah begitu yang lebih mainstream begitu ya berbiaya dan sebagainya. Kalau saya membaca Mas Ersu itu apa yang ditulis oleh penduduk setempat dan sekarang mereka ini menjadi citizen jurnalis loh mereka ini dan mengirimkan tulisan-tulisannya ini ke berbagai media. Saya pernah membaca juga di Mongabai misalnya, itu bagaimana penduduk sekitar yang dikatakan Mas Hersu tadi yang seharusnya ini kan alasan kenapa IKN dibuat begitu ya di Kalimantan Timur karena ini menjadi center begitu kan sebagai center pembangunan peradaban gitu yang sehingga akan terjadi keseimbangan ke kanan dan ke kiri ke barat dan ke timur begitu tapi ternyata kalau kita melihat kenapa dengan adanya pembangunan ini malah justru masyarakat sekitar itu tidak dimasukkan ke dalam wilayah IKN gitu kan banyak Mas Hersu kelompok-kelompok ini yang mereka sudah terusir dari IKN dan kemudian penggantiannya kalau menurut para aktivis LSM yang melakukan pendampingan terhadap mereka begitu dan juga pengakuan dari mereka akhirnya ya mau tidak mau mereka harus keluar begitu dari situ begitu walaupun tanah mereka adalah tanah hak milik dan sebagainya mereka harus keluar dari situ begitu karena memang pemukimannya itu akan digunakan untuk pembangunan begitu dan ada yang mendapatkan 600 juta ada yang mendapatkan tapi menurut mereka itu tidak sepadan begitu karena mereka akan membeli tanah lagi lahan lagi mereka kan taunya bertani Mas Ersu untuk mengubah kehidupan seseorang untuk misalnya dari petani misalnya terus kemudian menjadi membuka toko menjadi pedagang itu kan sulit kalau sudah ilmu yang kita dapati begitu ya untuk mengubah seperti itu. Jadi mereka untuk membeli di tempat yang baru pun itu juga tidak memadai begitu dan itu terjadi saat ini. Begitu juga seperti yang dikatakan Mas Hersu tadi, itu harusnya kalau kita melihat oh bagus sekali ya IKN artinya masyarakat yang sekitarnya pun tersentuh. Artinya paling tidak setidaknya semua anak-anak yang ada di situ saya pernah melihat narasi kalau tidak salah itu membuat sebuah liputan khusus gitu ya. Itu kalau tidak salah sudah 2 tahun yang lalu gitu itu bagus sekali karena bagaimana mereka ini dalam satu kampung hanya ada yang sarjana cuma satu atau apa begitu lulus SMA jarang sekali kebanyakan SMP dan SD bagaimana sebuah IKN yang katanya nanti ada mobil terbang di situ terus kemudian sepelemparan batu kata Mas Hersu itu mereka yang drop out dari SD lulus SD masyarakatnya seperti itu dan kemudian mereka juga karena berbukit-bukit mereka ada yang tinggal di atas begitu ya Mas Hersu tinggal di perbukitan itu mereka akan makin mahal untuk membeli air bersih
ini. Dia air bersih ini didatangkan dari tempat lain begitu, dari tempat tersebut bisa setengah jam, bisa lebih untuk sampai ke tempat yang orang yang si pembeli ini makin jauh makin mahal. Ya. Misalnya untuk satu bak terbuka, mobil bak terbuka yang mengangkut sekitar berapa 1.200 liter atau berapa begitu ya, saya lupa angkanya, itu bisa seperti disebutkan Mas Hersut tadi bisa mencapai 100.000 gitu. Kalau mereka tidak punya uang, mereka akan join gitu patungan dan tetangga. Kondisinya seperti itu. Jadi mereka tidak tersentuh dan tidak terbangun, padahal IKN di depannya itu pembangunannya itu katanya akan menjadi smart city apa dan sebagainya. Salah satu yang tersmart di dunia begitu. Ya, ya, ya. Ini yang akan kemudian menambah lagi, kalau istilahnya sering dalam ilmu ini disebut Gini rasionya atau disparitas gitu ya, Ya, ketimpangan betul. yang luar Timpangan. biasa antara penduduk warga pendatang nanti yang akan tinggal di IKN dengan kalau jadi ditinggalin dengan warga di sekitar itu. Jadi Mhm. ini betul-betul kelihatan sekali ya kalau sebuah sebuah proyek strategis negara gitu tidak dirancang dengan serius ya. Seperti biasa kita tahu caranya Pak Jokowi itu kan nggak pernah mikir, tapi kerja, pokoknya kerjain aja gitu. Ya dampaknya ya seperti itu sekarang Mas ini. Iya iya. Dan Mas Hersu mungkin tertarik, pemirsa Off the Record juga tertarik ini Mas Hersu. Ini sudah Mhm, diunggah sebetulnya di oke. akun medsos dari Raffi Nagita ya, salah satunya saja karena saya juga bukan follower dari para influencer ini. Saya cari saja yang paling populer di antara mereka. Ini banyak sekali. Ini saya capture untuk yang paling atas saja begitu Mas Hersu ya. Yang dia mengatakan seperti ini. Kalau sama artis mau menemui, kalau sama mahasiswa, sama rakyat, kok ngilang presidennya? Nah, Ah, ini viral komen ya, karena ini komen ya, di komen di komen. mhm, Di komen netizen ini. Karena kemarin yang cukup ramai itu ketika ada unjuk rasa besar di Jakarta, kemudian Pak Jokowi ini ngilang ke Papua, kemana-kemana kan sering seperti itu ya begitu. biasa ya. Tapi seperti biasa begitu. Kemudian yang mengatakan maaf sudah tidak simpatik lagi ke RA. Ini maksudnya adalah Raffi ya, menyanjung untuk kepentingan pribadinya. Jadi bukan untuk kepentingan Indonesia maksudnya. Kemudian ada yang tombol IKN hanya mimpi Jokowi. Wah ini yang menekan tombol ini ada 1.000 lebih. Uang rakyat miskin diperas habis-habisan. Yang menikmati kalangan orang kaya. Kalangan orang kaya nih maksudnya dan artis-artis. Saya sebagai orang Kaltim Balikpapan merasa bangga. Nah ini yang setuju Mas Irsu karena dia orang Balikpapan begitu ya. Yang berikutnya ada mengatakan ini, wah Raffi makin mepet presiden, diawet-awet ya Vi, asetmu pasti aman, apalagi dengan keberlanjutan Samsul Wapres. Wah makin kencang jilatnya ini. Senang banget lihat Pak Raffi bareng Pak Jokowi, nah itu yang mendukung. Yang betah ya Pak, jangan balik lagi ke Jakarta. Wah ini sarkas ya. Bismillah, Sarkas semua nih. artis dan pemerintah pindah sana selama-lamanya. Wah, ini banyak yang mendoakan seperti itu. Dan yang menarik Mas Ersu, ada juga pernyataan dari Budi Ari dan juga dari Ketua Bara JP, itu Bara JP Barisan Relawan Jokowi, Presiden ya, yaitu termasuk yang paling tua karena dibentuk tahun 2013 kalau tidak salah. Nah, itu mereka menyatakan bahwa pada bulan Agustus Pak Jokowi akan memboyong sekitar 500 relawan untuk datang juga ke IKN. Nah, Luar lagi duitnya siapa lagi itu yang dipakai, ya? Ya, dan dari Bara JP sendiri ini mengatakan bahwa legacy dari Pak Jokowi itu tentunya legacy dari kita juga. Loh, saya jadi legacy itu kan warisan ya, warisan Ya. dari Pak Jokowi berupa IKN. Itu adalah warisan dari para relawan juga. Jadi artinya Oh, ada mereka mengklaim gitu ya? iya Nggak apa-apa. mengeklaim bahwa itu Nggak apa-apa, nanti ada yang nyuruh juga, "Oke oke, relawan ke sana jangan pulang lagi," kan gitu. ya betul. Oke, bagi memang ini kita makin miris ya kalau ngelihat apa yang dilakukan oleh Pak Hmm, Jokowi ini. Kita bukan anti pemerataan pembangunan, kita termasuk pro, sangat ingin bahwa, saudara-saudara kita di Indonesia Timur itu dapat, juga merasakan, betul. pembangunan, kemerdekaan kita, hasil dari kemerdekaan kita itu. Karena kan sudah 78 tahun, udah hampir 80 tahun kita merdeka, masa mereka tidak tersentuh, tapi bukan cara seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi seperti ini ya, ini. Jadi Mhm, ini iya. hanya memindahkan persoalan saya kira yang nanti Mhm, itu dampaknya sama dengan kayak seperti yang Anda sebut tadi soal WUS dan sebagainya yang utangnya itu nanti kalau WUS itu seperti saya sebut tadi Faisal Basri menyebutnya, mungkin baru lunas utang, baru pulang modalnya itu 139 tahun, itu kalau operasional terus ya sampai 139 tahun, nanti saya nggak tahu utang yang harus dibayar IKN, yang ditanggung oleh rakyat ini berapa, gitu. Karena utang dari bangsa ini kan sangat besar ya. Kemarin saya kan pernah membahas soal ini dengan ekonom Awalil yang disebutkan bahwa sebenarnya mhm, utang
utang pemerintah itu kalau dengan kewajiban-kewajiban yang lain itu total sudah tembus 12.000 triliun lebih. Bahkan kalau dihitung utang dari BUMN, karena BUMN ini meskipun hartanya terpisah dari harta negara, tetapi kan ada PMN, ada penyertaan modal di situ. Kalau ada PMN kan berarti pemerintah punya saham juga di situ, dan kalau itu berarti ada utangnya yang memang banyak sekali BUMN yang bangkrut, ya itu pemerintah juga punya utang, totalnya hampir 20.000 triliun. Dan soal yang sama juga disebut oleh anggota DPR dari Partai Golkar, Misbahun ya, itu dia juga menyebut angkanya semacam itu. Tapi saya terkejut kemarin ketika tiba-tiba ada yang ke Kominfo kemudian memberi stempel, bukan konten saya tapi konten orang lain yang kelihatannya mengutip konten kami, karena di situ dipasang juga wajah awalnya, itu disebut bahwa itu hoax. Coba bayangkan dengan mudahnya menyebutnya itu hoax. Tapi oke, sekalian boleh menyebutnya sekarang hoax, tapi nanti ketika rakyat harus membayar utang itu sampai ratusan tahun yang akan datang, itu bukan hoax, itu adalah problem nyata dari rakyat, anak dan cucu kita, rakyat Indonesia dan anak cucu kita nanti, Mbak. Iya, ketika WUS itu baru dibangun dan kemudian banyak yang mengkritisi ya Mas Hersu, dan kita tahu juga Jonan juga mengkritisi seperti itu, ahli-ahli mengkritisi, itu semua mengatakan hoax, terutama para buzzer gitu, dan kita karena belum bisa membuktikan. Tapi sekarang ketika sudah berjalan, padahal baru berjalannya belum ada 1 tahun dan sudah terbukti, ya mereka sudah tahu bahwa ternyata hasilnya memang seperti ini. Dan anehnya Mas Hersu, saya baru beberapa pekan yang lalu lah mendapatkan berita juga bahwa ini tetap akan diteruskan ke Surabaya, begitu. Dia kereta cepat ini. Jadi Ya, saya apa nggak lagi yakin. Ya maunya Pak Jokowi gitu. Pak Jokowi kan maunya seperti itu. Tapi kan tinggal 3 bulan, nggak mungkin diteruskan. Dan Betul. dipastikan, saya kira pasti Pak Prabowo akan membatalkan itu. Karena konsentrasi Pak Prabowo sekarang dia aja pusing mikirin bagaimana dengan budget untuk makan siang gratis saja cuma dikasih 71 triliun. Pasti Pak Prabowo dan timnya kalau bilang daripada bangun lagi kereta cepat ke Surabaya dan utang ke Cina, ya lebih baik untuk makan siang gratis kan gitu. Tentunya, iya. Kita cuma bisa berdoa ya Mas Hersu bagaimana kelanjutan ke depannya. Mudah-mudahan negara ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mudah-mudahan aja kalau masih banyak orang-orang yang bebal dungu seperti para buzzer, ya sulit untuk berharap negara kita maju. Oke, Mbak Agi, kita masih mohon pamit. Sampai ketemu lagi insya Allah besok ya. Saya Subhan Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.